Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milinda Agustiana, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan praktik kerja lapang dengan judul Optimalisasi Pengembangan Website dan Media Informasi di Desa Kertabarat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Latar belakang praktik kerja lapang yaitu dipengaruhi oleh beberapa komponen. Yang pertama yaitu dari dampak pandemi. Dengan adanya dampak pandemi COVID-19, di sini mengharuskan mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapang secara online di suatu daerah tertentu. Dan pemilihan daerahnya saya memilih Desa Kertabarat. Dan ini selaras dengan perkembangan ilmu teknologi dan media informasi, memungkinkan bahwa tujuan adanya pelaksanaan PKL di sini bisa mengangkat potensi yang ada di desa dengan mengekspos di beberapa media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram maupun website ataupun blogspot desa. Dan pentingnya media informasi di sini juga untuk kemajuan Desa Kertabarat yang awalnya tidak memiliki media sosial sehingga bisa terekspos atau potensi yang ada di Desa Kertabarat bisa diketahui oleh khalayak umum. Rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih cara mengelola website maupun blogspot dan media informasi di Desa Kertabarat. Yang kedua, bagaimana sih gambaran profil desa yang ada di Desa Kertabarat. Dan yang ketiga, apa saja bentuk kegiatan dan potensi-potensi desa yang perlu diekspos di media sosial. Dan untuk tujuannya sendiri, yang pertama, melatih mahasiswa atau saya pribadi untuk mengelola website dan media informasi selama kegiatan PKL berlangsung. Dan yang kedua, mengetahui gambaran profil desa Kertabarat secara jelas. Artinya profil desa yang dimaksud baik dari kondisi geografis, jumlah penduduk, kemudian mata pencaharian, dan beberapa komponen lainnya. Yang ketiga, mengetahui bentuk gambaran dan potensi-potensi yang ada di Desa Kertabarat, semisal kegiatan-kegiatan yang rutin yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kertabarat maupun potensi-potensi dari segi pertanian yang bisa kita angkat melalui media sosial. Metode pelaksanaan praktek kerja lapang ada 4 komponen. Yang pertama, tempat dan pelaksanaan PKL yaitu di Desa Kertabarat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Waktu pelaksanaannya yaitu dimulai pada tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2021. Dan yang ketiga, tahap pelaksanaan PKL bermula dari adanya diskusi, kemudian pengumpulan data, pembuatan suatu artikel, kemudian artikel tersebut diupload ke media sosial atau website, kemudian membuat laporan sementara, dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Dan untuk yang terakhir yaitu rencana PKL. Rencana PKL di sini sudah disusun dalam proposal, di mana yang pertama mempelajari data profil, berdiskusi dalam pengembangan desa, membuat artikel ataupun konten, dan menganalisis profil dan membuat website dan media sosial. Namun dari rencana praktek kerja lapang di sini juga menyesuaikan dengan kondisi lapang yang sedang berlangsung. Hasil dan pembahasan dari laporan praktik kerja lapang, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, cara pengelolaan blogspot dan media informasi. Yang kedua, gambaran profil desa. Yang ketiga, gambaran kegiatan dan potensi-potensi desa yang berada di Kertabarat dan yang sudah saya upload di media sosial. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan terkait cara pengelolaan blogspot dan media sosial. Nah, di situ saya bermula dari menemukan atau menentukan isu. Lalu, saya menentukan target narasumber, selanjutnya menyusun draft dari pertanyaan, lalu melakukan wawancara, setelah itu menyusun artikel. Setelah menyusun artikel, kemudian saya setorkan ke pihak pembimbing lapang. Setelah disetujui, saya upload ke blogspot maupun media sosial lainnya. Dan yang kedua, pokok bahasan yang kedua yaitu gambaran profil Desa Kertabarat. Nah, di sini pertama yaitu terkait dengan sejarah Desa Kertabarat. Singkatnya, untuk sejarah Desa Kertabarat bermula dari seorang pemimpin kerajaan yang memimpin Desa Kertabarat. Itu bermula akibat dengan adanya suatu perkampungan yang
terdapat penyakit yang sangat aneh atau mematikan dan hanya orang itulah yang berhasil menyembuhkan, dan namanya itu Roro Romokerto, yang namanya itu Romokerto. Dan akhirnya desa tersebut dinamakan Kerta Barat, diambil dari nama Romokerto, yaitu dari Kerto menjadi Kerta. Seperti itu. Dan yang kedua, terkait struktur organisasi. Struktur organisasi di desa Kerta Barat masih dipimpin atau dikelola oleh kepala desa Kerta Barat. Yang ketiga, yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis di desa Kerta Barat itu sangat baik. Karena apa? Desa Kerta Barat sendiri sebelah utaranya itu berpapasan dengan pesisir pantai Selopeng, dan untuk batas timurnya yaitu berbatasan dengan Kecamatan Dasu. Dan yang keempat yaitu mata pencarian. Mata pencarian di desa Kerta Barat rata-rata bertani dan beternak. Kemudian data penduduk di desa Kerta Barat berjumlah 1480, dan kondisi pertanian di desa Kerta Barat bisa dikatakan baik. Hal ini dikutip dari penjelasan penyuluh desa yang mengatakan bahwa kondisi atau agroklimatologi di desa Kerta Barat itu cukup baik, dan menyatakan juga bahwa semua komoditas cocok ditanam di desa Kerta Barat, dan hal itu menandakan bahwa kondisi di pertanian desa Kerta Barat cukup baik. Dan selanjutnya kondisi peternakan. Kondisi peternakannya juga cukup banyak, dan rata-rata selain bertani, masyarakat di Kerta Barat juga berternak seperti ternak kayak ayam, sapi, itik, dan beberapa peternakan lainnya. Kemudian dari segi pemerintahan desa. Nah, selama saya melaksanakan praktek kerja lapang, di situ saya mengetahui bahwa tatanan pemerintahan Kerta Barat itu sudah cukup baik atau cukup disiplin. Karena untuk hari Senin, di situ semua perangkat desa di situ harus hadir di balai desa. Sementara untuk hari Selasa sampai hari Jumat terdapat jadwal khusus yang memang bertugas untuk mengunjungi balai. Dan selanjutnya terkait sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga cukup baik. Kondisi jalan atau pengaspalan juga mulai rata di desa Kerta Barat. Lalu sarana dan prasarana lainnya di desa Kerta Barat juga terdapat puskesmas, di mana puskesmas Dasu itu berada di desa Kerta Barat. Selanjutnya di agama, mayoritas agama di desa Kerta Barat itu agama Islam, dan untuk saat ini masih belum ada selain agama Islam. Dan untuk pendidikan, dilihat dari datanya itu kebanyakan dari umur ke atas itu banyak yang tidak melanjutkan sekolah atau belum tamat SD. Dan selanjutnya pada gambaran kegiatan dan potensi desa. Untuk gambaran kegiatan dan potensi desa, pertama saya melaksanakan PKL. Di situ saya meliput acara Musrembangdes, di mana acara tersebut merupakan perencanaan atau pembangunan desa dalam 1 tahun ke depan, yang di situ dihadiri oleh beberapa pihak, salah satunya pihak camat, pihak puskesmas, kepolisian, dan beberapa pihak lainnya. Kemudian adanya organisasi daerah atau bisa kita disebut dengan PIKR. Dan yang ketiga yaitu potensi UMKM yang juga sangat meningkat, sangat banyak di desa Kerta Barat, terutama kayak semacam UMKM keripik singkong, keripik pisang, dan ladra ikan, dan beberapa UMKM lainnya yang juga mendukung dari segi pertanian. Dan di situ saya juga melaksanakan kegiatan penyuluhan yang ikut berpartisipasi atau ikut kegiatan penyuluhan desa, yaitu pada kelompok tani Dewi Sri. Di situ membahas penyuluhan terkait hama tikus. Dan yang selanjutnya sumber mata air. Di desa Kerta Barat banyak sekali sumber mata air, sehingga dari proses pengairan sawahnya di desa Kerta Barat banyak orang yang memanfaatkan sumber aliran dari sumber mata air. Dan selanjutnya ada pertanian anggur. Untuk pertanian anggur yang saya temukan terdapat satu yang melakukan penanaman anggur yang cukup banyak di desa Kerta Barat. Lalu potensi perkebunan singkong. Di situ saya juga mewawancarai beberapa pihak, beberapa petani yang memiliki luasan singkong sebanyak 1 hektar, dan itu sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.
Kemudian kelompok tani dan kartu tani. Berdasarkan informasi atau wawancara, saya di situ menemukan beberapa keunikan di mana kelompok tani di Desa Kerta Barat rata-rata sudah memiliki kartu tani. Hal itu yang akan menjembatani petani dalam pemanfaatan atau perolehan pupuk. Dan yang selanjutnya yaitu perkebunan pisang. Juga terdapat bentuk perkebunan pisang di Desa Kerta Barat dan cukup luas juga. Di situ juga baru-baru saja untuk perkebunan pisang yang dikelola oleh salah satu petani di Desa Kerta Barat. Dan yang terakhir, potensi padi. Umumnya di Desa Kerta Barat itu masyarakat atau seluruh penduduk itu tidak lepas dari menanam padi. Jadi setiap tahun penduduk desa itu rata-rata menanam padi, sehingga dapat dikatakan bahwa baik tembakau, padi maupun jagung di Desa Kerta Barat itu cocok atau sangat cocok lah untuk ditanami beberapa komoditas. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya praktik kerja lapang, di situ sangat menguntungkan dari segi beberapa pihak, terutama buat mahasiswa ataupun dari pihak kepala balai desa atau desa itu sendiri. Karena dari yang mulanya di Desa Kerta Barat itu tidak memiliki akun media, sehingga dengan adanya praktek kerja lapang, media sosial seperti Instagram dan Blogspot juga mulai aktif, dan potensi-potensi yang berada di Desa Kerta Barat mulai terekspos dan terangkat ke media sosial. Selanjutnya atau yang terakhir adalah saran, di mana di sini lebih ditekankan kepada pihak kepala desa atau pihak luar yang ingin melaksanakan PKL selanjutnya, yaitu pada kondisi sumber mata air. Dengan potensi sumber mata air di sana cukup baik, ada 5 sumber mata air, tetapi pengelolaannya itu tidak tepat. Apabila pengelolaan sumber mata air itu dikelola secara tepat, bisa berdampak manfaatnya kepada para petani, yaitu sumber aliran airnya itu bisa digunakan sarana pengairan oleh banyak petani. Baik, sekian presentasi atau hasil pemaparan laporan praktik kerja lapang dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.